Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kita senantiasa berusaha untuk menjalani setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Termasuk takwa adalah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak amal saleh di hari Jumat yang mulia ini. Bukanlah termasuk ketakwaan selalu terlambat mendatangi salat Jumat. Bukanlah termasuk ketakwaan di hari Jumat yang mulia ini justru memperbanyak maksiat. Khatib juga mengingatkan agar para jamaah sekalian, terutama para remaja dan anak-anak, agar bisa menjaga ketenangan selama rangkaian ibadah Jumat ini dikerjakan. Jadilah pemuda-pemuda dan generasi-generasi takwa yang memuliakan ibadah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, insyaallah beberapa Jumat ke depan khatib akan menyampaikan sebuah risalah yang sangat bermanfaat yang berjudul 3 landasan pokok, yang ditulis oleh seorang ulama yang selama hidupnya senantiasa mendakwahkan tauhid,
Beliau adalah Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. 3 landasan pokok tersebut adalah: yang pertama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengenal agama Islam. 3 poin yang disebutkan ini merupakan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir di alam barzakh. Pertanyaan malaikat inilah yang disebut dengan fitnah kubur, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, yang diantaranya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perjalanan seseorang yang wafat di alam barzakh setelah mayatnya dikuburkan dan setelah para pengantar jenazah telah pergi meninggalkan mayat tersebut. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Kemudian 2 malaikat mendatanginya. Lalu kedua malaikat itu pun mendudukkannya dan bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, "Tuhanku Allah." Lalu keduanya bertanya lagi, "Ma dinuka?" Apa agamamu? Dia menjawab, "Agamaku adalah Islam." Lalu keduanya bertanya lagi, "Siapakah laki-laki yang diutus kepadamu ini?" Lalu dia menjawab, "Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Adapun orang kafir atau orang munafik, dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua malaikat mendudukkannya dan bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Lalu orang kafir atau munafik ini menjawab, Saya tidak tahu," sambil ketakutan. Lalu keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Dia menjawab, Saya tidak tahu." Lalu keduanya bertanya lagi, "Siapakah laki-laki yang diutus kepadamu ini?" Maka dia menjawab dengan hal yang sama, Saya tidak tahu." Lalu malaikat munkar dan nakir memukul mereka tepat di ubun-ubunnya dengan palu yang terbuat dari besi, sehingga teriakan mereka terdengar oleh makhluk di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, timbul pertanyaan, mengapa orang-orang yang beriman dan beramal soleh bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat tersebut, sedangkan orang-orang kafir dan munafik tidak bisa menjawabnya? Padahal jika kita tanyakan kepada mereka sekarang, siapa Tuhannya orang-orang Islam, maka mereka akan dengan mudah menjawab, Allah. Jika mereka sekarang ditanya, siapa nabinya, mereka dengan mudah menjawab, Muhammad. Lalu jika mereka ditanya sekarang, apa agama mereka, mereka beragama Islam. Lalu mengapa di alam kubur mereka tidak bisa menjawabnya? Hal ini dikarenakan jawaban dari 3 pertanyaan tersebut bukan dilandasi daya ingat, bukan dilandasi wawasan yang luas, tetapi jawaban dari 3 pertanyaan tersebut, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, adalah dilandasi dengan keimanan yang kokoh lagi kuat, yang ditopang dengan ilmu dan amal yang benar. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah
semoga Allah merahmatimu, bahwa kita wajib mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengetahui Allah, mengetahui Nabi Muhammad, serta mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Maksud dari ilmu di sini adalah mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Adapun mengetahui Allah adalah mengetahui Allah dengan hati yang berkonsekuensi menerima apa yang disyariatkannya, patuh dan tunduk padanya, menentukan putusan dengan syariat yang dibawa Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui Allah juga bisa dengan cara merenungi ayat-ayat syar'iyyah yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dengan merenungi ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda kebesaran Allah di alam jagat raya ini, yakni merenungi segenap makhluknya, seluruh makhluk ciptaannya di alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun di bumi. Sebab setiap kali manusia merenungi tanda-tanda tersebut, maka dia akan bertambah pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Adapun mengetahui nabinya adalah mengetahui siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkonsekuensi menerima apa yang dibawanya berupa petunjuk dan agama yang benar, mempercayai apa yang diberitakannya, menjauhi apa yang dilarangnya, memutuskan perkara dengan syariatnya, dan ridha dengan putusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikanmu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Dan hendaknya kita takut apabila kita tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam permasalahan syariat kita, maka Allah akan menimpakan azab yang pedih bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Tahukah kalian apakah fitnah itu? Maka beliau berkata, fitnah itu adalah syirik. Mungkin jika ia menolak sebagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka terbersit di dalam hatinya keinginan untuk berbuat penyimpangan, karena itu ia akan binasa. Adapun maksud dari mengetahui Islam dengan dalil-dalil adalah mempelajari agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ini dengan berdasarkan petunjuk dari Al-Qur'an dan hadis, yang berdasarkan penelitian dan perenungan, bukan mempelajari dari ilmu filsafat yang berasal dari pemikiran-pemikiran bangsa Yunani, atau berdasarkan mimpi, atau yang lebih parahnya berdasarkan kisah-kisah yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, amal, yaitu setelah kita menguasai ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, maka kita harus mengamalkannya dengan cara melakukan ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah, seperti mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, pergi haji atau umrah, bersedekah, atau mengajak orang untuk berbuat kebaikan, atau melarang orang lain dari berbuat kejahatan, tentunya dengan hikmah. Hal ini sangat penting karena amal adalah buah dari ilmu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka mereka seperti orang-orang Nasrani. Barang siapa yang mereka berilmu tapi tidak beramal, maka mereka seperti orang-orang Yahudi, wal'iyadu billah. Yang ketiga, berdakwah, yaitu mengajak orang-orang untuk mengenal Allah, mengajak orang-orang untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang-orang untuk mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Tetapi kita tidak boleh sembarangan berdakwah, karena berdakwah adalah tugas yang berat. Seseorang harus memiliki ilmu, dan dia juga harus menjadi contoh yang baik dengan cara mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian, mengajak kamu kepada Allah dengan basirah. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Yang dimaksud basirah di dalam ayat tersebut adalah berdakwah. Hendaknya seseorang yang berdakwah itu mengetahui hukum-hukum syariat, cara berdakwah, dan mengetahui kondisi orang-orang yang sedang didakwahinya. Yang keempat, bersabar. Maksudnya adalah bersabar dalam mencari ilmu, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Sabar dalam ketiga hal itu amatlah penting, karena tanpa kesabaran orang-orang akan mudah malas dalam menuntut ilmu. Juga sabar dalam beramal seperti sabar dalam haus dan lapar ketika berpuasa. Sabar menahan kantuk ketika bangun sholat subuh ke masjid. Sabar dalam menabung untuk pergi haji. Sabar dalam berdakwah. Sabar ketika ada orang yang mencemooh kita. Sabar ketika ada orang-orang yang menggunjing kita ketika kita berdakwah. Karena setiap orang-orang yang melakukan perbuatan baik, setiap orang-orang yang berdakwah mengajak kaum muslimin kepada agama Allah, pasti ada musuhnya. Pasti ada orang-orang yang mengganggunya, baik dari kalangan orang-orang kafir, munafik, atau orang-orang zindik, bahkan dari kalangan orang Islam sendiri. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin."
wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Dan seperti itulah telah kami adakan, perhatikan jamaah sekalian, telah kami adakan tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu penulis berkata, dalil dari 4 poin yang telah disebutkan di atas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan mereka saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali hanya dengan surat ini, niscaya ia cukup bagi mereka. Maksudnya adalah bahwa surat Al-Asr ini telah cukup bagi segenap manusia untuk menyerukan mereka berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dengan iman, dengan amal saleh, dengan dakwah kepada Allah dan sabar dalam mengajarkan itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu penulis membawakan perkataan Al-Imam Bukhari rahimahullah yang berbunyi, babul ilmi qabla al-qawli wal amal wad dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang artinya, bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Dalilnya adalah firman Allah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampun bagi dosa-dosamu. Maksud penulis rahimahullah membawakan perkataan Al-Imam Bukhari ini adalah agar kita mengetahui bahwa agama kita, bahwa agama Islam adalah agama ilmu. Beliau mengajarkan kepada kita agar kita menjadi kaum yang kritis, kaum yang terpelajar, kaum yang bertanya kepada ahlinya berdasarkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya, tanya sama ulama kalau kalian enggak tahu. Karena ketika kita tidak tahu sebuah amalan ini ada ilmunya atau tidak, maka dikhawatirkan kita akan tersesat. Agama Islam adalah agama yang disempurnakan dengan Al-Quran dan hadis, bukan disempurnakan dengan mimpi, perasaan,
atau ilmu-ilmu yang mengedepankan akal dibandingkan wahyu. Oleh karena itu belajarlah kaum muslimin, datangilah majelis-majelis ilmu yang di dalamnya disebutkan firman Allah, hadis-hadis Rasulullah, perkataan para sahabat atau pendapat-pendapat ulama yang lurus. Jangan datangi majelis-majelis yang isinya hanya khurafat, dongeng, cerita palsu atau lawakan belaka. Banyak jamaah sekalian rahimakumullah, berbondong-bondong manusia mendatangi dai yang dimana dai atau pendakwah tersebut hanya berceloteh, hanya melawak, membuat jamaahnya tertawa selama 1 atau 1,5 jam lalu pulang. Enggak ada ilmu yang dibawanya. Tidak ada pondasi yang dibuat oleh dai seperti ini. Tidak ada perkataan Allah, tidak ada perkataan hadis Rasulullah, tidak ada perkataan para sahabat, tidak ada perkataan ulama, hanya dongeng, mimpi, lawak. Generasi apa nanti di depan yang akan dibuat oleh dai-dai seperti ini? La haula wala quwata illa billah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bisa memberikan kepada kita tambahan ilmu dan amal soleh serta menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقيموا الصلاة. الله أكبر.